ditulis oleh Asep Ahmad Hidayat. Dan saya akan mereview di sejarah sosial Islam di Republik Singapura. Jadi di pembahasan pertama itu ada nama dan sejarah. Kata Singapura atau Temasek bukanlah merupakan hal yang asing di telinga masyarakat Nusantara, yaitu merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung semenanjung Melayu yang sekarang berubah menjadi negara modern. Menurut tradisi lisan dan juga disebut dalam kronik Melayu, penamaan Singapura diambil dari kata singa dan pura. Penamaan Singapura itu sebuah nama yang diberikan oleh Sri Tribhuwana atau yang dikenal dengan sebutan Sang Nila Utama, seorang pangeran dari Palembang, yang dikisahkan bahwa sang pangeran pada suatu hari berburu sampai ke sebuah pulau kecil. Di sana ia melihat seekor hewan yang dianggap aneh. Sang pangeran menganggap ini merupakan pertanda baik atas kemunculan hewan tersebut. Kemudian ia mendirikan sebuah kota di mana hewan aneh tersebut ditemukan. Kota tersebut diberi nama Singapura atau Kota Singa, yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Simba. Simba itu singa, atau pura artinya itu kota. Singapura merupakan negara terpadat kedua di dunia setelah Monaco. Mayoritas penduduk Singapura berasal dari etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Juga ada keturunan dari Asia lainnya. Sekitar 42% pendudukannya merupakan pekerja asing dan pelajar atau mahasiswa. Singapura merupakan pusat keuangan keempat dunia. Karena itu tidak mengherankan sekitar 6,1% penduduknya bekerja di bidang keuangan dan perbankan. Bahasa nasional Singapura adalah bahasa Melayu, seperti tercermin dalam lagu kebangsaan Singapura, Majulah Singapura. Namun dalam percakapan sehari-hari digunakan dengan bahasa, ada 4 bahasa, yaitu Melayu, Inggris, Mandarin, dan juga Tamil. Bahasa umum atau bahasa sehari-hari yang sering digunakan oleh penduduk Singapura itu yaitu bahasa Inggris, campuran dengan Mandarin dan Melayu, yang lebih dikenal dengan Singlish, Singapura English. Karakteristik ucapan atau logatnya berupa campuran logat Mandarin dan Melayu, dan penggunaan grammarnya tidak sempurna seperti bahasa Inggris, British, Australia, dan atau Amerika. Dan selanjutnya saya akan membahas sejarah masuknya Islam di Singapura, di negara Singapura. Semenjak lahirnya Islam pada abad ke-7 Masehi, Islam telah mulai menyebar ke kawasan timur melalui jalur perdagangan yang telah dirintis sebelum kedatangan Islam di Jazirah Arab, yaitu melalui jalur sutra dan maritim lautan. Sejak awal Muslim Arab dan Persia dikenal memiliki bakat komersial, terutama dimotivasi oleh ajaran agamanya dan keterampilan berlayar yang sangat baik. Dengan demikian mereka dapat memonopoli perdagangan timur dan barat, jalur sutra dan maritim.
Kapal-kapal mereka harus berhenti di berbagai pelabuhan untuk menambah perbekalan air minum dan makanan. Interaksi tersebut mengakibatkan perluasan Islam lebih lanjut ke dalam masyarakat di luar kawasan Arab, terutama kota-kota pesisir di anak benua India, pulau-pulau di Nusantara, Semenanjung, Indonesia, Filipina modern, dan Tiongkok. Diyakini bahwa Islam pertama kali tiba di kawasan Asia Tenggara sejak awal abad ke-7 Masehi. Menurut catatan sejarah, para pedagang Muslim datang ke Nusantara atau Indonesia karena rempah-rempah sebagai barang dagangan yang sangat berharga. Tidak sedikit dari para pedagang Muslim tersebut yang menetap wilayah-wilayah yang sekarang dikenal dengan Indonesia dan berbaur dengan penduduk setempat, apalagi setelah dagang para saudagar Muslim di Pulau Sumatera, Semenanjung, dan Jawa, raja-raja di pulau itu mulai memeluk agama Islam yang selanjutnya memudahkan integrasi mereka ke dalam jalur perdagangan sekitar abad ke-12 Masehi. Baik, cukup segitu saja atas review kali ini. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman, ayo kita muter-muter berkembang semangat Messi.